Ya, pemirsa, demikian tadi informasi lalu lintas dan kegiatan warga dari berbagai daerah saat akhir pekan. Kita beralih ke informasi terkait relokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan Car Free Day ke 32 lokasi baru yang disebar di seluruh wilayah Jakarta. Pemindahan area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin berdasarkan evaluasi CFD di masa PSBB transisi Minggu 21 Juni lalu. Selain banyaknya kerumunan warga, rapid test COVID-19 terhadap 350 pengunjung mendapatkan 2 orang reaktif. Kegiatan olahraga pada 32 kawasan khusus pesepeda. Jadi namanya 32 kawasan ini bukan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau kawasan CFD, tetapi namanya adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Berbeda dengan pelaksanaan CFD. Jika di pelaksanaan CFD kita melakukan pengukuran terhadap kualitas udara dan kualitas lingkungan, tetapi saat ini tidak, karena memang pembukaan 32 ruang publik ini tujuannya adalah ingin sekaligus menjadi ajang edukasi buat warga Jakarta yang pada 3 periode waktu pelaksanaan PSBB kemarin sudah begitu disiplin menjalankan protokol kesehatan secara individu, belum secara kolektif. Di Jakarta Pusat ada 8 ruas jalan yang jadi lokasi baru Car Free Day, yakni Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramukasari 1, dan Jalan Tondano. Di Jakarta Barat juga ada 8 jalan, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, dan Jalan Puri Molek 1. Sementara di Jakarta Utara, CFD akan digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi Inspeksi Kalisunter Rawabadak Selatan, Jalan Kelapa Hibrida Sukapura, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, CFD digelar di Jalan Pemuda, Jalan RA Fadilah, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Sedangkan di Jakarta Selatan, CFD digelar di 5 lokasi, yakni Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Car Free Day Minggu besok 28 Juni 2020 akan digelar selama 3 jam, dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengunjung kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat tidak seramai minggu lalu. Sementara untuk mencegah penyebaran virus corona, setiap 1 jam sekali disterilkan dengan disemprotkan disinfektan. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat tidak seramai biasanya. Pemprov DKI memang menyarankan warga ibu kota untuk berolahraga di lokasi terdekat dengan rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan massa. Sementara setiap 1 jam sekali, kawasan Gelora Bung Karno disterilkan dengan disemprotkan disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sudah ada rekan kami Bunga Ayu di sana. Ya Bunga, bagaimana kondisi terkini di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta? Ya baik Anissa dan juga April, dapat kami gambarkan situasi terkini yang ada di dalam Ring Road GBK. Dapat dilihat sore kali ini kita bisa melihat nampaknya ada beberapa warga yang sudah mulai berolahraga. Namun Anissa dan juga April, ini merupakan shift terakhir karena manajemen GBK sudah menerapkan untuk pembagian shift. Ini berkaca pada tanggal 12-13 Juni yang lalu, pertama kali dibuka beroperasi pada tanggal 5 yang sempat ada keramaian. Nah ini ada bedanya nih Anissa dan juga April, ada berbeda, mereka sudah mulai
aware atau menunjukkan untuk social distancing dan juga menggunakan masker. Setiap menit ada beberapa juga untuk protokol kesehatan ini disiarkan melalui pengeras suara bahwasanya mereka ini harus menunjukkan atau melakukan social distancing seperti itu. Nah, tapi rata-rata memang kalau pada Sabtu sore ini banyak sekali yang berolahraga kayak gitu. Tapi ini ada yang nampak berbeda nih, April dan juga Anissa. Coba kita samperin dulu. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Iya, ini dengan Mas siapa nih? Maulana. Mas Maulana, Mas kayaknya berbeda nih sama yang lain, ada yang pakai baju olahraga gitu. Ini ngapain nih Mas Maulana, kalau boleh dijelaskan? Kalau kebetulan saya sih di sini hunting foto sih, lebih tepat ya. Gitu. Hunting foto, emang setiap kali sebelum ada corona memang hunting foto atau seperti apa? Sebenarnya kan saya mobile photographer, jadi kadang emang ke tempat-tempat yang ada di Jakarta gitu. Kebetulan ini pertama kali setelah sekian lama, pengen sekalian ngecek apa bener sih di GBK itu gimana dan segala macam. Ada yang beda nggak Mas selama sebelum pandemi dan setelah pandemi saat ini nih? Bedanya adalah kalau kita tadi lewat di depan tuh semua dicek temperaturnya, terus kayak alat sanitasi dimanapun ada gitu, ada keran water dan segala macamnya, hand sanitizer juga disiapin, dan masuknya pun dibatasin. Oke. Iya. Mas, meskipun kita melihat data di DKI Jakarta ini cukup banyak ya. Nah, gimana nih mungkin penjagaan dari diri sendiri Masnya seperti apa nih Mas Maulana? Kalau dari saya sih yang penting kita mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Maksudnya dari diri sendiri pun harusnya juga masker selalu bawa. Terus kemudian saya pun kemana-mana juga bawa hand sanitizer sendiri, wet tissue sendiri, segala macamnya gitu sih untuk proteksi diri. Oke, terima kasih Mas Lana atas waktunya. Semoga dilanjutkan lagi. Nah, itu tadi April dan juga Anissa, ada beberapa memang tidak hanya berolahraga saja di GBK. Tapi dapat menginformasikan sekarang di GBK memang dibatasi hanya 1.000 orang saja yang masuk di dalam ring road. Dan pastinya GBK ini beroperasi dari pukul 5 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk di dalam ring roadnya ini hanya sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan setiap 1 jam sekali ini selalu disterilkan dan juga disemprot oleh desinfektan. Dan saat ini pun kali ini petugas sedang mensterilkan atau mengkosongkan orang yang ada di sini karena hanya diberikan 1 jam saja dari setiap 1.000 orang yang ada di dalam ring road GBK. Anissa, April. Baik, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali Bunga. Pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat kembali ramai pengunjung di akhir pekan ini. Mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sistem satu arah akan diberlakukan di waktu tertentu. Wisatawan kembali meramaikan sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak yang telah kembali dibuka untuk umum sehingga mengakibatkan arus lalu lintas padat. Mayoritas kendaraan berasal dari luar Bogor. Untuk mengantisipasi kemacetan, sistem satu arah kembali diberlakukan di jam-jam tertentu. Meskipun kembali dibuka untuk umum, sejumlah destinasi wisata menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini guna mencegah adanya penularan COVID-19 di antara pengunjung. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Bayu Pradana di lokasi. Ya Bayu, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Ya, Adisa dan juga April, memang sejumlah kendaraan ini pada hari ini sudah kembali meramaikan jalur Puncak dan juga Simpang Gadok. Dan saya akan mengajak juru kamera Freddy Budiman untuk menunjukkan kepada Anda pemirsa seperti apa kondisi dari Simpang Gadok saat ini pemirsa, di mana kita lihat bersama-sama pemirsa yang ada di layar kaca Anda adalah situasi terkini dari Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Dan memang kalau kita lihat pada sore hari ini sejumlah kendaraan ini masih terus meramaikan Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi ini terpantau menurun. Namun kendati demikian ada yang berbeda bahwa memang walaupun beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menjelaskan bahwa nantinya sejumlah destinasi wisata yang ada di Puncak ini akan dibuka, diperuntukkan untuk mereka yang berdomisili di sekitar Jawa Barat. Namun tidak jarang kami melihat sejak pagi tadi kendaraan asal Jakarta ini juga turut meramaikan di Jalan Raya Puncak ini. Kendati demikian juga menanggapi terkait keramaian lalu lintas di Jalan Raya Puncak ini juga sejumlah antisipasi ini kembali dilakukan. Di antaranya Anissa, April dan juga pemirsa adalah dengan pemberlakuan jalur satu arah, di mana tadi pada pukul 7 pagi tadi juga sudah diperlakukan jalur satu arah untuk menuju ke Puncak hingga pukul 8 pagi tadi. Sementara pada pukul 2 siang tadi ini juga telah diberlakukan kembali jalur satu arah untuk menuju ke Jakarta. Namun memang ini tidak diberlakukan secara lama, ini karena melihat kemacetan yang tidak begitu parah di Jalan Raya Puncak ini. Anissa dan April.
Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Bayu. Pemirsa, sejumlah wisatawan yang berasal dari Jakarta terpaksa putar balik saat akan memasuki objek wisata Lembang, Jawa Barat pagi tadi. Hal ini karena objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung yang berdomisili di Jawa Barat. Dua pekan setelah dibuka, objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan pengunjung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, jumlah peningkatan pengunjung didominasi oleh warga Jawa Barat saja, karena pemerintah Jawa Barat melarang wisatawan yang berasal dari luar Jawa Barat. Sejumlah pengunjung dari Jakarta terpaksa putar balik saat akan memasuki pintu masuk wisata Lembang. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah setempat. Wisata Lembang hanya menerima pengunjung berdomisili dari Jawa Barat untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung. Para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat mulai bisa menikmati kembali hawa sejuk dan pemandangan indah di kawasan Lembang, Bandung bersama keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Udah lama nggak liburan kan, jadi pas ini dibuka langsung datang deh. Semua rekreasi tetap buka, tapi tetap harus ikutin protokol itu kesehatan. Jadi kita juga butuh hiburan gitu, nggak di rumah aja, perlu hiburan sekali gitu. Untuk tetap menjaga penyebaran COVID-19, pengelola hanya boleh menerima pengunjung 30% saja dari kapasitas normal. Dari Lembang, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, selain menelan korban jiwa, virus corona juga telah merenggut keceriaan anak-anak yang berada di panti asuhan. Mereka harus membatasi aktivitas bermain dan belajar selama masa pandemi. Menyikapi hal ini, MNC Peduli hadir memberikan sedikit keceriaan bagi mereka yang saat ini tengah menghadapi masa sulit di dalam asrama. Yang paling saya rinduin itu ya gitu, kita belajar bersama nih sama teman-teman yang lain. Yang saya harapkan semoga bisa cepat berlalulah pandemi ini. Harapan agar pandemi COVID-19 segera berakhir sangat dinanti oleh anak-anak yang hidup di panti asuhan. Mereka merindukan aktivitas di luar panti yang selama ini dibatasi karena mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Seperti yang dialami oleh penghuni panti asuhan Al-Mujahirin Ar-Rahmaniyah di Tangerang Selatan dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya di DKI Jakarta. Selama mewabahnya virus corona, kegiatan bermain dan belajar hanya bisa mereka lakukan di dalam asrama saja. Karena pandemi ini cukup mengkhawatirkan, jadi anak-anak di sini saya ketatkan untuk tidak keluar rumah. Dukungan bagi anak panti asuhan dalam melewati masa sulit saat pandemi COVID-19 datang dari MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji sebagai menu makanan siang untuk penghuni panti yang mulai mengalami penurunan donasi dari masyarakat. Alhamdulillah, dengan bantuan seperti dari MNC Peduli ini kami sangat bersyukur sekali karena dengan kondisi anggaran yang sangat sekarang efisiensi ya, kami sangat berterima kasih sekali karena memang yang kita ketahui kan pandemi ini berdampak bukan hanya untuk tim medis ataupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tapi juga banyak yayasan seperti panti asuhan yang perlu support, dan maka dari itu kami di MNC Peduli ingin membantu panti asuhan yang penurunannya ada penurunan di pemasukan dari donatur. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberikan bantuan makanan siap saji kepada seluruh panti yang tersebar di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa.
Pemirsa, buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan, ratusan kader PDI Perjuangan berunjuk rasa. Kami kembali usai jeda berikut ini.